Masjid Jami Angke Al-Anwar yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Gang Masjid RT 001 RW 05 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, memiliki arsitektur unik dan bersejarah. Setiap ornamennya memiliki simbol persatuan antar etnis seperti Hindu Bali, Tionghoa, Jawa, dan Eropa. Bangunan yang sekarang menjadi cagar budaya ini dahulunya merupakan tempat untuk berdiskusi, latihan prajurit sekaligus merancang strategi perang melawan kolonialisme. Dibangun pada tahun 1761, siapa sangka Masjid Jami Angke yang berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini ternyata dirancang oleh arsitek keturunan Tionghoa Muslim yang bernama Syekh Leong Tan. Bangunan masjid ini memiliki arsitektur unik dan sangat bersejarah. Setiap ornamennya menunjukkan simbol persatuan antar etnis, seperti Hindu Bali, Tionghoa, Jawa, Timur Tengah, dan Eropa. Perpaduan arsitektur bangunan masjid ini merupakan gambaran kehidupan antar etnis pada zaman dahulu yang tinggal di sekitar wilayah ini. Bangunan masjid yang kini menjadi cagar budaya konon dulunya merupakan tempat berembuk dan menyusun strategi serta pelatihan perang prajurit untuk melawan kolonialisme. Asalnya, zaman dahulu pernah terjadi tragedi Kali Angke. Sempat terjadi pembantaian etnis Tionghoa oleh Belanda akibat keterpurukan ekonomi dan persaingan perdagangan. Kemudian, sebagai etnis Tionghoa melarikan diri ke Kampung Angke dan dilindungi oleh masyarakat asli di kawasan ini. Menurut keterangan Ketua Bidang Bangunan dan Sejarah Masjid Jami Angke, bangunan ini sudah beberapa kali direstorasi. Namun, tidak sampai mengubah bentuk dan ornamen aslinya. Hanya bahan material yang sudah tidak dapat dipakai digantikan dengan material yang baru dengan bahan-bahan yang sama. Ya, Masjid Jami Angke Al-Anwar itu didirikan pada tanggal 26 Sa'ban 1174 Hijriah atau tepatnya 1761 Masehi. Masjid Jami Angke berada di kawasan Kampung Angke yang sekarang dikenal dengan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora. Dahulunya di sini banyak didiami oleh berbagai suku etnis. Ada Jawa, Hindu, Sunda, kemudian juga ada Tionghoanya, jadi hidup membaur, rukun damai dengan toleransi yang sangat tinggi, yang kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk bangunan tempat peribadatan yaitu masjid yang kita lihat sekarang dari segi seni arsitekturnya. Jadi perpaduan keanekaragaman suku itu diwujudkan atau diaplikasikan dalam bentuk seni ukir pada bangunan masjid yang mungkin bisa kita jumpai. Seni ukir Bali itu ada di depan pintu masuk utama, kemudian juga ada seni arsitektur dari Tionghoa yang lebih kental ke arah atap ya, atap masjid. Eropanya juga ada, itu di bagian jendela, jeruji jendela itu bergaya Eropa. Kalau kita melihat ke dalam nanti ada tiang utama, Sokoguru, ada 4 tiang besar, itu bergaya Tionghoa dan juga Eropa dipadukan. Mimbar atau mihrabnya itu bergaya Arab. Jadi memang syarat dengan perpaduan seni arsitektur pada bangunan Masjid Jami Angke. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita jumpai, masih bisa kita lestarikan. Mudah-mudahan bisa sampai generasi yang akan datang. Yang tercatat dalam sejarah yang mendirikan Masjid Jami Angke itu seorang perempuan Muslim Tionghoa yang bersuamikan bangsawan dari Banten yang tidak diketahui atau tidak disebutkan siapa namanya. Tapi yang jelas pembangunan ini, masjid ini diarsitekturi oleh seorang arsitek Muslim Tionghoa yang makamnya pun ada di belakang masjid, yaitu Syekh Leong Tan. Kita mengenalnya dengan sebutan itu, Syekh Leong Tan. Untuk pemugaran mungkin di tahun 2017 inilah yang pertama kali. Sebelum-sebelumnya mungkin hanya perbaikan-perbaikan dalam skala yang kecil, belum ada kerusakan. Di 2017 ini baru kita merestorasi, memulihkan, mengembalikan keaslian dari bangunan masjid, sehingga alhamdulillah 2020 sudah bisa selesai
Dan bisa kita lihat hasilnya seperti sekarang ini, jauh lebih indah, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, tanpa menghilangkan keaslian dari bangunan. Yang menarik itu selain dari bangunan masjidnya, juga di sekeliling masjid itu ada beberapa makam keramat, makam-makam para pejuang, para ulama di masa yang berbeda-beda. Di sini ada dua bagian areal makam, ada sebelah barat dan sebelah timur. Di sebelah timur bisa kita jumpai itu salah satu makam keturunan dari Sultan Pontianak, yaitu makam Syarif Hamid Al-Qadri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah makam-makam beliau pun banyak didatangi oleh para peziarah. Kalau di sebelah barat itu ada makam dari keluarga besar Tubagus Angke, kemudian juga dari Kesultanan Banten dan Demak ada berkumpul di sini. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa kita lihat. Sementara itu di sisi lain, di sekeliling masjid terdapat beberapa makam pejuang dan ulama besar di masa yang berbeda. Di sebelah timur masjid terdapat makam keturunan Sultan Pontianak dari Kalimantan Barat, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dan putranya Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri. Sementara itu, di sisi lain, di sekeliling masjid terdapat beberapa makam pejuang dan ulama besar di masa yang berbeda. Di sebelah timur masjid terdapat makam keturunan Sultan Pontianak dari Kalimantan Barat, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dan putranya Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri. Sedangkan di sisi barat masjid terdapat makam dari keluarga besar Tubagus Angke, juga Kesultanan Demak dan Banten. Bangunan bersejarah 2 lantai yang kaya akan nilai seni multikultur ini masih berdiri kokoh hingga kini. Dan rencananya pihak pengurus masjid akan membangun museum untuk menyimpan bahan material asli dari bangunan bersejarah ini, agar kelak generasi yang akan datang dapat tetap melihatnya. Dari Jakarta, tim IG News melaporkan.